nasi goreng panas, telur dadar, sama teh hangat. Semua orang di Indonesia, tidak peduli sukunya, agamanya, dan golongannya apa, pasti makan favoritnya adalah nasi goreng dan telur dadar hangat. Tapi nggak semua juga kali ya. Dalam keadaan seperti ini, semua memang berjalan tidak normal dan tidak sebagaimana mestinya. Anak sekolah semua diliburkan, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown bagi para karyawan atau pekerja, sehingga mereka mesti mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Saya sendiri sih setelah memahami secara lebih detail apa sih sebenarnya arti 14 hari libur sekolah dan libur kerja bagi para karyawan, saya jadi lebih sadar dan lebih bisa mengerti. Supaya kita tidak pingsan atau ekstrimnya kita tidak mati, sebenarnya kita cukup hanya mengkonsumsi atau makan nasi goreng dan telur dadar hangat saja, itu sudah cukup, asal bersih dan sehat. Karena setiap manusia pada hakikatnya rata-rata hanya membutuhkan 1.500 sampai 2.000 kalori setiap hari. Bener nggak sih teman-teman? Oke lah, makanya terutama bagi rekan-rekan yang merasa diri lebih dari sisi ekonomi, sebaiknya berhenti dulu deh nyetok-nyetok bahan makanan atau bahan lain secara berlebihan. Atau dalam istilah kerennya saat ini disebut sebagai panic buying. Kenapa? Karena buat orang yang benar-benar butuh untuk keluarganya makan, buat persediaan mereka yang saat ini sedang sakit, atau barangkali buat pelindungan diri bagi para dokter atau tenaga medis di rumah sakit, jadi harus beli lebih mahal karena harganya naik. Sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan tidak bisa mereka dapatkan karena stoknya habis di pasaran. Panic buying saat ini membuat semua orang merasa repot dan suasana jadi semakin seram dan mencekam. Barang itu sebenarnya banyak dan cukup bagi semua orang, asal nggak dibeli barengan semua ya. Sama kayak video viral kemarin, kalau orang itu belanjanya gantian dan secukupnya, maka bentuk kurvanya akan landai dan pasti semua orang akan cukup dan kebagian. Kasih waktu yuk buat mobil-mobil atau truk-truk yang stok barang-barang di toko. Percayalah mas bro, kondisi ini nggak bakalan lama kok dan pasti akan segera berlalu. Di negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih pun, warganya tuh nggak ada loh yang sampai nak mengais-ngais minuman dan makanan basi seperti yang kalian lihat di film-film perang di bioskop-bioskop itu. Yuk, kita sama-sama ciptakan situasi yang kondusif di negara Indonesia. Kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah untuk mengupayakan kasus corona di negara Indonesia ini. Kita bisa mulai dengan mengurus diri kita sendiri dulu. Nggak usah deh selalu menyalahkan orang lain atau pihak lain. Oke lah, jika kamu hanya sesekali sebel dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini, itu manusiawi dan bisa dimengerti kok. Tapi yang paling penting sebaiknya tetap jaga situasi dengan turut membantu sesuai peran kamu agar para tenaga medis dan kesehatan bekerja dengan taruhan nyawa di lini paling depan juga dapat bekerja dengan baik. Salah satunya teman-teman bisa bekerja dari rumah untuk sementara waktu. Kayak barusan yang jadi prolog dalam video ini, yaitu cuma makan nasi goreng dan telur dadar. Cukup enak kok, hangat dan juga sehat. Ini saya juga bicara di video ini juga bawa tisu cuma satu untuk membersihkan tangan karena saya habis makan nasi goreng dan telur dadar hangat. Bagi orang yang berkecukupan, yang panic buying semestinya bisa membantu dan berempati terhadap orang di sekeliling kita yang kondisinya lebih susah dari kita. Hari-hari ini perbesarlah empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Utamakan pengertian dan sisihkan egomu. Implementasinya bisa bermacam-macam dan tergantung pada situasi dan kondisi kita masing-masing. Dan saya percaya setiap orang bisa membantu dan memberikan kontribusinya masing-masing. Baik, akhir kata saya tutup video kali ini dengan moto dari tokoh favorit saya, yaitu Michelle Obama. Kamu nggak akan bisa bahagia kalau hanya kamu satu-satunya yang bahagia.